itu juga nggak semuanya kebagian. Oh, jadi gitu. kalau ada yang nggak kebagian, kita untuk saya pernah dengar itu apa itu petani ya ada yang kebagian malah ngasak waktu itu ya. Lo kalau petaninya emang ngasak. Iya ngasak, tapi nggak tahu nih pemirsa nggak tahu ngasak itu apa. Ini kan bahasa dari Kuwait ini kan ngasak gitu. Maksudnya sih. Iya, jadi ada ancur-ancurannya. Oh, ancur-ancurannya gitu ya. Saya nggak ngerti ngasak Iya, tadi iya. Pak. jadi bagian kita nih yang anggota yang nanamnya itu karena nggak dapet, kita kumpulin tuh yang bekas-bekas yang hancur-hancur kita kumpulin, nah dapat semua dibagi-bagi. Kasihan bener. Assalamualaikum pemirsa. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita diberi kesempatan untuk bersilaturahmi pada pelaku hidroponik. Ini berlokasi di Komplek Pemda Blok C RT 7 RW 11 Jati Asih Kota Bekasi. Telah hadir juga Bapak RT, Bapak RW, dan kebetulan juga beliau adalah pelaku hidroponik. Kita minta waktunya untuk bincang-bincang sebentar sekilas tentang hidroponik. Bapak, saya pengen tahu nih awalnya. Jadi awalnya itu gimana nih? Apa itu kok tiba-tiba ada kegiatan hidroponik di komplek ini? Yang saya tahu kan lahannya terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya sih saya juga nggak tahu dari mana. Soalnya waktu itu kita baru pulang sholat Jumat, kalau nggak salah, lagi duduk-duduk, tiba-tiba ada yang nawarin gimana kita bikin proyek hidroponik. Nah itu awal mulanya dari mana saya nggak tahu, langsung kita terima aja, mari kita coba gitu. Nah, coba mungkin siapa yang lebih tahu lagi dari awal mulanya, mungkin Bu RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal mulanya terbentuknya kampung hidroponik di RW 11 ini bermula dari kita para ibu kader posyandu dan PKK dari Kelurahan Jati Asih itu mendapat diundang oleh kelurahan untuk seperti biasa setiap bulan kita mengadakan pertemuan. Kemudian di situ ada dijelaskan bahwa ada program dari Bapak Wali Kota Bekasi untuk diusahakan di setiap rumah di Kota Bekasi itu harus mempunyai tanaman hidroponik. Nah, kemudian di sana kita juga dijelaskan bagaimana cara-caranya untuk melakukan bercocok tanam hidroponik ini. Kemudian mereka juga mau memberikan penyuluhan kepada kita apabila ada di RW akan mengadakan hidroponik ini, mereka bersedia untuk datang gitu ke RW 11. Nah, pada saat itu saya juga berpikir padahal kita di RW 11 ini punya pakarnya, punya pakar hidroponik juga. Saya ingat pada Pak Singgih, mungkin lebih baik kita minta penjelasan dari Pak Singgih karena mungkin Pak Singgih yang lebih ahli dalam hal hidroponik ini. Pada saat itu saya bertemu Pak Singgih, tapi Pak Singgih pada saat itu memang kurang memberikan respon gitu. Tapi akhirnya mungkin atas kesadarannya Pak Singgih sendiri untuk kemajuan di RW kita, akhirnya Pak Singgih menghubungi saya kalau siap gitu melaksanakan kegiatan hidroponik untuk di RW kita. Akhirnya dicari tempat yang paling strategis dan yang paling cocok lah untuk melakukan kegiatan itu. Ada kebetulan di RT 7 ada lahan kosong yang sudah lama tidak digunakan oleh pemiliknya. Oh ya, tadi sempat disebut ada pakarnya itu. Pakarnya itu
apa ngajari apa enggak. Maksudnya gini, kan sekarang belajar itu kan bisa pakai YouTube, bisa juga belajar ke orang lain yang sudah sukses. Nah, waktu itu yang katanya pakar itu ngajari atau enggak, atau malah justru belajar ke orang lain? Monggo dijelasin. Ada yang bisa menjelaskan apa proses belajarnya itu dulu? Apakah dari YouTube, apakah dari tempat belajar kunjungan ke tempat lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Hidroponik Kampung Hidroponik ya. Saya kemudian juga dari apa namanya ini? Kampung Hidroponik RW 11 RT 06. Sedikit cerita dimulainya kegiatan hidroponik RT 7 itu pemicunya adalah ada pembelajaran dari kita ke luar ya kepada kelompok yang sudah lebih dulu mengenali dan mempelajari bahkan menghasilkan dari kebun hidroponik yang beralamat di Perumahan Kranji, Jakarta Sampurna Kranji. Kebetulan ini mempunyai hubungan kemitraan dengan Pak Suji. Kita diperkenalkan di Kampung Hidroponik Kranji, Jakarta Sampurna, lalu diberikan penjelasan, pengarahan, juga proses-proses ya tentang mengawali pembibitan atau tanaman hidroponik. Dan alhamdulillah dari awal memulai sampai dengan kurang lebih 1 tahun, lebih 1 tahun bisa menghasilkan sayur-sayuran yang bermacam-macam, diantaranya ada kangkung, ada bayam, ada sawi ya, yang bisa dikonsumsikan kepada warga. Baik, tadi kan dijelaskan bahwa cara belajarnya adalah mencontoh dari seseorang sudah berhasil ya. Dalam hal ini ada satu kelompok kampung hidroponik pula di Bekasi yang konon ceritanya sudah dapat juara dalam berkebun hidroponik. Tapi saya ingin tanya, apakah itu contoh habis persis seperti yang dilihat, atau ada modifikasi ataupun eksperimen-eksperimen tertentu yang beda dengan yang dari sumber belajar tadi? Mungkin bisa diceritakan? Itu saya hanya melihat terutama pada sistem hidronya, dengan penanaman dengan air ya, namanya hidro. Itu bagaimana memperlakukan hidronya, bagaimana cara mengendalikan airnya, bagaimana cara pemupukannya, segala macam. Nah, dengan dari situ kita ambil kesimpulan bahwa kayaknya kita bisa. Yang penting itu dengan berangkat dari situ dan lihat apa adanya tanpa bekal, kami mulai membangun instalasinya dulu dan ada diketahui juga karena kita di sini tidak ada bekal modal yang cukup, jadi semua alat-alat itu kita gunakan dari bahan-bahan bekas, kecuali pipa PVC ya, untuk sarana penanamannya. Bagaimana dengan cara pengairannya? Itu kan juga kendala kita, karena dari contohnya itu di sana menggunakan pompa rendam, pompa surut yang biasanya dipakai untuk akuarium, tapi itu kan kapasitasnya kecil dan kita perlu kayak kita rakus ya, kita penting yang besar. Nah, akhirnya kita buat modifikasi dengan menggunakan pompa air biasa. Nah, kebetulan ada pompa air bekas juga, kita memanfaatkan untuk itu. Terus
kita buatkan juga toren untuk penampungan air. Penampungan air juga bukan toren baru, kita beli toren bekas di tempat rongsokan. Dan alhamdulillah semua bisa terlaksana dengan baik selama hampir 1 bulan kalau nggak salah. Waktu itu kita mulai akhir Agustus, September pertengahan itu sudah mulai tanaman. Dari pertama panen sudah berhasil atau gagal waktu itu? Alhamdulillah dengan metode yang kita pelajarin, dan saya tidak berusaha untuk berpikir panjang, saya hanya mengikuti dari apa yang dikatakan literatur. Alhamdulillah dari literatur itu mengatakan bahwa yang penting adalah tingkat TDS atau total dissolved solid. Nah, total TDS itu adalah kadar pupuk, kandungan pupuk total di dalam air itu. Nah, itu harus tepat. Ya. Terus Tahu TDS itu dari referensi yang sudah pakem, baku, atau pakai eksperimen juga? kita dapatkan dari Mbah Google. Oh, Mbak Google ya. Ya. Jadi sudah ada daftar kalau tanaman misalkan kangkung itu berapa, Oh, iya. TDS-nya berapa Iya. ppm ya, 4/million. Jadi 1/1000 kandungannya. Artinya kalau tadi satu kali pertama kali coba berhasil itu artinya kemudahannya itu ada, dan itu bisa disimpulkan, bisa dicontoh oleh siapapun gitu ya. Sebetulnya bisa, cuma ada masalah yang dalam hal ini harus telaten dan teliti, karena kemungkinan apalagi kalau musim panas ya, kemungkinan TDS-nya berubah. Oh. Jadi sebaiknya mempunyai TDS meter itu perlu sekali. Soalnya Oh ya, kalau TDS meter itu kan wajib. Artinya di sini juga bukan berarti terus bisa ditinggal gitu aja ya. Artinya kan tiap hari harus ada yang ngecek. Ya. Itu poinnya. jadi memang harus ada yang harus ada sukarelawan yang bisa mengontrol dan memelihara tingkat TDS-nya. Oh ya, tadi kan diceritakan juga oleh Bu RW bahwa ini merupakan bagian dari pemerintah ya, dalam hal ini wali kota. Dalam perkembangannya apakah pemerintah ya itu tahu kegiatan kita atau mungkin level kelurahan atau kecamatan itu? Mungkin saya mohon Pak RT kebetulan ada, mohon menjelaskan apakah kita itu diketahui juga oleh pemerintahan? Kami sebenarnya tujuannya adalah bahwa mayoritas di RT kami itu kan sudah pensiunan Pak ya. Nah itu jadi kami berpikir bagaimana caranya biar para pensiunan ini tidak tinggal di rumah, minimal kita harus bergerak. Jadi kita pergerakan kita itu salah satunya acuan kami bahwa kita memang harus tetap bergerak. Iya. Salah satunya untuk meningkatkan kesehatan, itu salah satunya. Yang keduanya adalah silaturahmi, itu yang kedua. Dan setelah kita berpikir semuanya seperti itu, ya alhamdulillah sampai sekarang kampung hidroponik udah terrealisasi. Alhamdulillah. Pada saat kita panen, kami mengundang nih dari tim pemerintah di tingkat kelurahan. Kebetulan beliau juga bersedia untuk menghadiri bahwa pada saat itu kita di kampung hidroponik akan panen. Jadi beliau secara langsung menyaksikan bagaimana proses kampung hidroponik kami. Setelah melihat hasilnya, panennya juga beliau juga melihat juga. Terus sedikit diutarakan juga bahwa hidroponik ini pada dasarnya adalah himbauan daripada wali kota itu sendiri. Gitu. Ya, baik Pak RT. Ini kebetulan karena Pak RW juga hadir, mungkin bisa bercerita lebih ke analisa ya. Dampak dari kunjungan Pak Lurah itu ada enggak itu? Apakah terus berdampak yang lain atau apa? Atau mungkin lebih akrab atau gimana? Mohon diceritakan. Ya karena ini kan modal hidroponik ya, kangkung ya kalau nggak salah. Itu ada dampak enggak itu kira-kira? Mohon diceritakan. Ya,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul di Kampung Hidroponik. Terkait pertanyaan Pak Singgi, apakah ada dampak dengan hubungan RW dan pemerintahan, khususnya warga RW 11, itu sangat berdampak. Kenapa? Karena ini salah satu program, program dari Wali Kota Bekasi, yang salah satunya adalah ketahanan pangan. Nah, di mana diharapkan warga di RW Siaga itu menciptakan ketahanan pangan yang dikelola dan dimanfaatkan oleh warga sekitar dengan memanfaatkan lahan-lahan yang kurang optimal dimanfaatkan oleh pemiliknya. Itu yang pertama. Yang kedua, secara tidak langsung menciptakan lapangan kerja. Kenapa? Karena ini mengurangi tingkat kriminalitas, yang mana itu program yang kedua dari wali kota itu adalah ketahanan dari sisi keamanan wilayah. Nah, ini secara tidak langsung membantu pemerintah dalam pemberdayaan warga sekitar, karena kebetulan bertepatan dengan pandemi COVID-19 ini, mau tidak mau warga dipaksa hanya bergerak di rumah atau di sekitar sekeliling rumah. Nah, sedangkan ekonomi pada saat itu pasti turun. Nah, bagaimana dengan ekonomi yang sedang lesu, negara turun, pendapatan warga berkurang, mau tidak mau harus ada sesuatu yang dioptimalkan oleh warga sebagai pendapatan yang di luar dari yang kita dapatkan seperti ini. Nah, disitulah makanya sangat didukung oleh unsur pemerintah, terutama di tingkat Kelurahan Jati Asih. Mungkin itu Pak Singgi, kolaborasi antara RW dan warga RW 11 dengan pihak Kelurahan Jati Asih dalam mendukung program yang sudah dicanangkan oleh pihak Wali Kota Bekasi. Ya. Terima kasih. Ya, makasih atas penjelasannya. Jadi memang imbasnya secara langsung sangat signifikan. Tapi tadi juga saya dengar ya, kelompok ini kan agak sedikit istimewa menurut saya, karena berani untuk mencoba atau bereksperimen di luar yang standar ya. Tadi sistem pengairannya itu sudah berani bereksperimen dengan cara-cara yang lain dari yang umumnya dilakukan. Pertanyaan saya, apakah dari jenis tanamannya itu juga ada satu eksperimen yang mungkin tingkat kesulitannya itu ada ya? Karena yang paling mudah memang kangkung, kemudian pokcai. Pernah nggak mencoba jenis tanaman yang lain? Pernah nggak mencoba jenis tanaman yang lain selain kangkung dan pokcai? Misalnya buah atau apa gitu? Monggo silakan. Ya. Pernah Pak. Pernah coba tomat ya. Ada dua macam tomat tuh, ada tomat bulat sama yang lonjong. Saya lupa namanya Pak. Tomat apa? Tomat cherry. Itu termasuk tomat yang murah atau mahal itu Pak? Mahal Pak. Wah, mahal. Premium Oh, itu. iya. Memang ada sedikit kesulitan memang saat awal-awal, tapi seiring waktu akhirnya kita berhasil juga saat itu. Dengan metode yang sama atau beda perlakuan? Metode yang sama. Metode yang sama. Pengairannya berbeda, Oh, karena berbeda. dia perlu tambahan aerator waktu itu Pak. Oh iya. Kalau yang hidroponik sekarang kan tidak perlu, tapi kalau untuk yang tomat ini perlu, karena di wadah pot yang kecil-kecil gitu. Iya. Tapi minimal ini ya, berani untuk bereksperimen dari kebiasaan ya. Karena ya mungkin yang lain, soal pemasaran gimana nih? Mungkin udah bisa jawab. Itu jangan-jangan nanam terus nggak ada yang beli, terus cuma dibagi-bagi gratis gitu atau gimana nih?
Monggo silakan. Iya, coba saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kampung hidroponik ini sudah menghasilkan beberapa kali penjualan. Cara pemasarannya juga cukup unik di sini. Pada saat akan panen, itu saya foto. Oh ya. Kemudian hasil fotonya itu kita share ke grup, karena di wilayah RW 11 ini ada ibu PKK-nya, mereka akan lihat. Nah, di situ mereka akan pesan, karena kita waktu awal-awal cuman sedikit panennya, karena cuman ada berapa itu ya, pertama belum banyak. Jadi mereka waiting list untuk panen selanjutnya. Kita kasih waktu kalau nggak salah sebulan ya, baru panen yang kedua. Nah, itu caranya juga aneh. Kita sama-sama panen dengan ibu-ibu, ibu RW waktu itu juga Bu Ningrum dan bapak-bapak yang di sini juga. Setelah diikat ditimbangnya, kita harganya juga memang lebih murah dari yang di luar dengan kualitas yang tidak kalah dengan yang di mall. Iya. Ya. Nah, itu kita jual, mereka langsung berebut untuk beli karena murah, kok murah gitu ya. Biasanya satu gini mereka beli 10.000 itu cuman ada 5 batang, kita bisa ada 12. Bisa Ya. 1,5 kalinya Ya. lebih banyak. Ya. Nah, itu yang mereka selalu tunggu untuk panen, untuk Ya. membeli. Sampai yang kedua, ketiga, terakhir kita udah panen yang ke-13. Oh, ya. Alhamdulillah dari awal ini ada catatannya juga hanya 164.000 awal pertama, karena sebagian kita bagi-bagi untuk nyobain yang nanam. Promosi kita ya? coba juga, Oh, karena iya, kan promosi. kalau kita nggak nyoba gimana kita mau menjual, kita nggak tahu rasanya seperti apa gitu. Nah, ternyata enak. Keras-keras gitu ya. Nah, yang kedua, terakhir penjualan yang terakhir juga cukup banyak ya. Sampai hasilnya ada yang sekali panen 630.000 gitu. Nah, Itu baru lingkungan untuk anu ya, komplek aja ya? ya hanya komplek. Itu juga nggak semuanya kebagian. Oh, Jadi gitu. kalau ada yang nggak kebagian, kita untuk Saya pernah panen saya pernah selanjutnya. dengar itu apa itu petani ada yang kebagian malah ngasak waktu itu ya. Lo kalau petaninya emang cetaknya ngasal. Iya ngasak, tapi nggak tahu nih pemirsa nggak tahu ngasak itu apa. Ini kan bahasa dari Kuwait ini kan ngasak gitu. Maksudnya Oh sih. iya, jadi ada ancur-ancurannya Oh, ancur-ancurannya gitu ya. Saya nggak ngerti ngasak Iya, tadi iya. Pak. jadi bagian kita nih yang anggota yang nanamnya itu, karena nggak dapet, kita kumpulin tuh yang bekas-bekas yang hancur-hancur, kita kumpulin, nah dapet semua dibagi-bagi. Kasihan bener ya. Gitu. Kasihan bener nih anak manusia ya. Yang premium dijual. Oh, yang premium Iya, dijual. premium dijual. Nah, sisanya yang nggak anu. Sisanya Iya. kita bagi-bagi. Padahal katanya ceritanya yang guru itu pesan kalau yang nggak kejual itu dikasihkan cuma-cuma dulu pesan gitu. Oh ini sekarang untuk anu ya, untuk petaninya ya gitu ya. Petaninya Iya. juga mau nyobain Pak. Oh, iya, iya, Jadinya betul. Kita ya, ternyata enak juga itu yang hancur-hancur itu. Iya. Kayaknya seperti itu. Iya. Oh ya, ini kalau soal rasa ya gimana soal rasa? Misalnya dibandingkan dengan Pak Aryasmo mungkin mau cerita tentang soal rasa. Sekali lagi Pak. Oh, rasa gimana? Jadi kita jualnya itu juga langsung setelah ada pesanan kita antar langsung ke Oh, gitu. pintu masing-masing. Jadi door to door kita antarin. Udah. Ya, servisnya memuaskan. Udah harga murah, servisnya mudah Iya. lagi itu. Iya. Ya seperti itu. Nah. Oh ya soal rasa mungkin ada yang mau testimoni Pak Aryasmo soal rasa. Terima kasih. Kalau soal rasa, ya itu tadi. Itu tadi ya Pak. Lebih jenis, karena biasanya kan kita beli di Pasar ya. tukang sayur keliling. Iya. Kok beda banget gitu. Ya kemungkinan Ya, ada. untuk sejarah daripada hidroponik grup ini, Iya. kebetulan saya kan members yang Iya, iya. aktif-aktif pasif. Oh, aktif pasif itu apa maksudnya? Maksudnya apa ini aktif pasif itu? Bantu. Naik turun maksudnya Pak? Kadang-kadang enggak. Oh gitu ya. Cuma waktu saya masuk itu
memang sudah setengah berjalan. Saya ditawarin Pak D, ayo ikut nggak, daripada bengong di rumah katanya. Ya kebetulan ya seperti yang disampaikan Pak RT dan Pak RW tadi, waktu itu suasananya pandemi, kemudian secara pribadi saya baru ditinggal istri, jadi sedih di rumah. Begitu bergabung ya jadi happy begitu. Oh iya. Suruh invest 500.000, ayo. Iya. Soal nanti kembali itu nggak kita pikirin, yang penting kita hidup. Kalau sudah merasa bahagia, sebenarnya udah balik modal itu, Pak. Iya. Ya untuk kedepannya setelah pandemi ini reda, saya ingin juga kita mulai aktif lagi. Iya. Amin. Iya. Alhamdulillah. Ya, soal rasa kan udah. Terima kasih. Kendala-kendala apa kira-kira yang pernah gagal, pernah apa gitu? Kayaknya dulu ada pernah yang gagal agak stres tuh, itu mikirin. Atau pernah juga ya hujan akhirnya habis tuh gimana gitu? Monggo. Ya, saya Pak Kastimin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ditanya mengenai yang gagal itu waktu nanem bayam. Oh, bayam ya? Bayam itu rada stres soalnya mau ditebar tempatnya nggak ada. Kita ngikutin imbauan yang ditanam satu-satu, kita nggak sabar. Oh iya. Jadi dan itu pun waktunya lama. Bisa mencapai 40 hari kalau nggak salah. 40 hari ya Pak? Iya. 40 hari. Jadi kalau kita bandingkan bayam sama kangkung, mendingan kita ngejar kangkung sama sawi. Enggak, artinya kan ada yang memang bagi kita bisa mudah, ada juga bagi kita itu kendala ya. Ya. Tidak pernah ada katakan serba bisa, apapun bisa itu nggak ada ya, artinya kan. Ya, sebetulnya bisa, cuman waktunya agak lama. Agak lama Yang jelas pada saat nanam bayam tensi naik Pak ya. Sempet lah. Sempet jadi Stresnya. sempet asam berat naik. Asam naik ya. Tapi yang penting kan masih tetap boleh bertanam toh, yang penting boleh ya. Bisa diteruskan. Bisa diteruskan. Waktunya agak lama. Ya memang itu namanya edukasi seperti itu kan, jangan yang kita bayangkan edukasi selalu berhasil, ada kalanya kita gagal. Ya, gagal itu pun sebuah pelajaran, intinya gitulah. Ada lagi yang gagal Apa itu? karena tanamannya terlalu subur. Oh ya. Oh ada ini kegagalan yang lain Pak. Dengan tenis itu karena kampung subur, terus Bingung. tabungnya tidak diikat, Iya. guling. Akhirnya tumpah semua aja. Akhirnya Itu karena lebih umur atau karena memang terlalu subur? terlalu subur. Kita tidak menyadari bahwa perkembangannya terlalu cepat. Kita Kangkung sih ya. kita tidak tahu ada laporan kangkungnya guling. Oh, ya. Jadi lucu-lucu ya gimana ya. Yang lucu-lucu nyusahin. Itu yang lucu-lucu juga ada, saya selain yang sulit juga ada. Ya. Tapi alhamdulillah. Tapi dengar dulu ada yang rencanakan untuk pompa tanpa mesin ya kalau nggak salah ya. Ya. Ya betul. Itu pompa gimana tuh hidran. ceritanya? Iya, ceritanya gimana itu? Pompa hidran ternyata kita belajar dari YouTube. Ternyata kayaknya kita ditipu ya Pak. Gagal. Soalnya ternyata bisa, tapi settingnya sangat sensitif sekali. Iya, Jadi iya. kita nggak gunakan lagi, sehingga kita akhirnya menggunakan pompa air biasa, pompa hidran kita sementara kita sampingkan dulu karena mengurus instalasi yang ada saja waktunya sudah habis. Jadi kalau ditambah lagi nanti kita nyoba hidran Nggak nyampe. nggak Iya. nyampe, malah stres, nggak keurus gitu maksudnya begitu. Iya, kalau sampai stres. Kalau sampai stres kan itu berarti di luar rencana, yang kita pengen happy malah stres Iya. ya. Ya, itu. Maksudnya waktu itu memakai pompa hidran itu karena kalau pompa hidran itu kan tanpa tenaga listrik, Ngirit untuk listrik. menghemat energi maksudnya. Tapi sampai sekarang kita belum kembangkan lagi karena ya memang waktu dan tenaganya sudah mulai berkurang.
selain itu juga waktu berkurang, tenaganya juga udah mulai berkurang banyak karena itu tadi. Apa itu apa ya? Usia ya. Itu Tapi saya lihat ada yang sebetulnya sistem pengairan itu istimewa ya. Sekelas kemarin saya pernah lihat. Karena itu jarang yang pakai, yaitu apa? Itu menggunakan keran ya. Iya. Nah itu jarang karena kalau pakai selang itu rata-rata kendalanya di lumut. Ya kan? Kalau kita pakai selang kendalinya di lumut, juga selain itu juga kapasitas air yang mengalir sulit kita atur. Kalau dengan keran kita bisa atur se-efektif mungkin. Jadi seperti yang saya katakan tadi, karena prinsip utamanya supaya tanaman subur adalah kandungan oksigen di dalam air harus maksimal. Nah itu kalau nanti airnya terlalu banyak, dari lapisan air terlalu tebal, itu juga kandungan oksigennya akan turun, sehingga kelihatannya pupuknya banyak, tapi tanamannya tidak berkembang dengan baik. Iya pemirsa, yang tadi diceritakan itu sebenarnya rahasia dapur ya. Tapi karena kita itu baik-baik semua, jadi nggak ada yang rahasia lah gitu kan. Di sini nggak ada ilmu yang kita simpan. Wah, katanya kalau ilmu dikasih semakin banyak. Iya betul. Iya. Ada satu lagi nih. Ada satu lagi pertanyaan. Karena saya dengar itu di lingkungan RW 11 itu ini kan sebenarnya tidak satu-satunya kegiatan hidroponik. Ada juga kegiatan hidroponik yang lain waktu itu kalau nggak salah oleh pemuda ya. Itu gimana ceritanya Bu Eri, mungkin bisa tahu cerita dikit tentang kegiatan hidroponik oleh pemuda. Nah ya, oleh pemuda itu katanya pernah ada kegiatan hidroponik, perkembangannya gimana, apakah berhasil atau enggak, kalau tidak berhasil kira-kira kendalanya seperti apa gitu. Iya, ini untuk pembelajaran karena pemirsa juga harus tahu nih, jangan hanya yang berhasil juga yang diceritakan, yang gagal juga perlu diceritakan, tapi kita jelaskan sebabnya apa gitu. Monggo. Selain kegiatan hidroponik di RT 07 yang kebanyakan anggotanya adalah para lansia, tapi lansia yang sehat dan bersemangat. Selain itu ada juga dari Karang Taruna di RW 11 ini mencoba untuk melakukan kegiatan ini juga. Tapi pada saat itu saya memang menawarkan untuk dibina juga oleh Pak Singge, tapi mereka waktu itu menolak gitu karena ya udah pingin mandiri, pingin pokoknya semuanya itu dilakukan dengan caranya sendiri gitu. Ya akhirnya mungkin mereka juga karena anak-anak muda, ada yang bekerja juga, ada yang masih kuliah, jadi kurang fokus untuk melaksanakan kegiatan ini. Tapi ya kemarin ya juga sempat berhasil juga. Selain hidroponik mereka juga ada ini beternak lele. Sebenarnya sih bagus juga, tapi mungkin karena kurang ada yang membimbing. Akhirnya sekarang kegiatan itu untuk sementara tidak berjalan gitu. Ya kami juga, saya juga berusaha untuk mengaktifkan kembali. Mungkin nanti kita akan hubungi lagi para Karang Taruna ini, mungkin akan mendapatkan bimbingan yang lebih bagus lagi dan lebih baik, sehingga kegiatan ini tetap berjalan dengan baik juga dan bermanfaat. Baik, intinya kan artinya awalnya kan semua kan semangat pengen membuat sesuatu yang bermanfaat ya. Walaupun di perjalanannya kan ada kendala, ada berhasil, ada juga tidak, itu wajar lah. Tapi yang penting semua kan menjadi satu evaluasi. Mungkin bisa menutup dari semua pembicaraan ini sebagai kata penutup, atau bukan menyimpulkan, atau mungkin menjadi perencanaan kedepannya akan seperti apa. Jadi dari pembicaraan ini mungkin bisa disimpulkan, kemudian dari dianalisa, kemudian kedepannya kira-kira akan dikembangkan seperti apa. Monggo Pak RW mungkin bisa mewakili. Ya, makasih. Harapan kami, periode kepengurusan kami yang kurang lebih sampai 2025, berharap yang pertama adalah kegiatan ini tetap dilanjutkan dan melibatkan
lebih banyak lagi warga yang ingin berperan aktif. Ya, jadi bisa jadi tidak hanya lahannya ini di RT 7 saja, tapi bisa di lahan di RT yang lain selama lahan itu masih bisa kita gunakan semaksimal mungkin untuk kemaslahatan bagi warga RW 011. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan yang tadi disampaikan yang melibatkan rekan-rekan Karang Taruna itu akan kita coba lanjutkan lagi. Dialah sebagai penerus tongkat estafet dari para orang tua yang dengan telaten, dengan jeripayahnya dan kesabarannya melakukan kegiatan hidroponik ini. Walaupun secara teori kelihatannya sangat mudah dan gampang, tapi dengan perjalanan waktu itu membutuhkan kesabaran, keyakinan, dan yang pasti jangan takut gagal. Nah, itu mungkin yang harus ditularkan ke teman-teman Karang Taruna khususnya di RW 011. Nah, dan ketiga, pasti mudah-mudahan kegiatan hidroponik ini memberikan kemanfaatan bagi warga RW 011 khususnya dalam memenuhi ketahanan pangan khususnya bagi warga RW 11 yang secara kualitas itu sudah bisa dipertanggungjawabkan karena kita menanam dari bibit yang kita ketahui, kita cara tanamnya kita tahu, menggunakan pupuk atau tidak kita juga yang tahu, dan kita edukasi bahwa ini tanaman yang tidak kalah yang ada di supermarket atau di pasar yang modern. Dan yang pasti kalau kita kembangkan, mudah-mudahan ini menjadi generator sebagai ekonomi baru bagi warga RW 11, karena kalau perlu kita lebarkan sayap untuk menyeberang ke RW lain di Kelurahan Jati Asih untuk lahan market penjualannya. Nah, kita bisa nanti masuk ke marketplace untuk menjualnya. Jadi tidak perlu melalui door to door, tapi kita pakai marketplace. Marketplace-nya ini bisa jadi cukup dengan WA group di RW Sejati Asih itu udah cukup. Karena potensi market di RW di Kelurahan Jati Asih itu ada kurang lebih sekitar 18 RW. Jadi itu kita nggak perlu jauh-jauh cari market, tapi potensial market untuk kita melebarkan sayap itu ya. Makanya saya berharap kegiatan ini tidak hanya di RT 7 tapi di beberapa titik. Kalau kita melibatkan lebih banyak potensi warga yang ada di RW 11. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat dari kita pengurus RW dan warga RW 11 mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan menjadi ajang silaturahmi bagi warga RW 11, saling ingat mengingatkan, saling menjaga, tetap menjaga protokol kesehatan bagi kita, dan yang paling utama tetap sehat selalu. Amin. Sehingga kita bisa melanjutkan program hidroponik ini ke masa yang akan datang yang lebih baik lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.